Om Swastiastu. Selamat malam para sahabat. Perkenalkan, nama kita Imade Sukradana, atau kalau aduh trennya lagi kami suka dipanggil Dolotot, itu nama dan kami di jalan. Pada kesempatan hari ini kami ingin menjelaskan sedikit tentang tatanan cara dan pembuatan pakaian randel ataupun kostum yang dipergunakan dalam menarikan randel seperti yang ada di sana. Dan pada kesempatan kali ini kami ingin menginformasikan bahwa kami ataupun saya pribadi beralamatkan di Jalan Tukan Panti nomor 3, lingkungan Kajakangin, Kelurahan Bang Gianyar. Di sini kami sebagai pengrajin dan sekaligus pencinta seni. Pengrajin di bidang kostum ataupun busana yang dipakai untuk menari, pada khususnya yang dipergunakan untuk menarikan barong, menarikan randel ataupun celuluk, bonres dan lain-lain. Jadi untuk kesempatan kali ini kami akan menjelaskan sedikit tentang kostum yang dipergunakan untuk menarikan randel ataupun celuluk. Menarikan randel ataupun celuluk itu yang diperlukan adalah kesiapan. Beberapa hal yang harus disiapkan oleh para penari adalah, yang pertama paling penting adalah mental. Karena dengan mental yang bagus, maka seorang penari tersebut dapat mengendalikan diri. Karena apa? Menarikan randel ataupun celuluk, kalau ini bersifatnya sakral ataupun sesunan yang disakralkan oleh desa setempat, oleh pura setempat, maka energi itu akan ada pada randel ataupun celuluk itu sendiri. Maka yang terpenting di awal yang harus dipersiapkan oleh seorang penari tersebut adalah mental. Karena pada saat menarikan randel ataupun celuluk tersebut, kita dapat mengendalikan diri, terutama emosi dalam diri, sehingga tidak meluap-luap. Itu pentingnya pengendalian diri bagi seorang penari, terutama yang menarikan randel, celuluk ataupun barong. Itu yang pertama yang terpenting. Yang kedua adalah kostum ataupun pakaian lengkap randel. Di sini kami selaku pengrajin sekaligus pencinta seni ingin menjelaskan tentang tatanan cara pemakaian pakaian randel itu sendiri. Pakaian randel ada beberapa hal yang perlu disiapkan sebelum kita menarikan randel. Yang pertama itu adalah kostum baju, celana panjang, dan juga nyonyong. Ini tiga hal ini prinsip di luar yang kelihatan pada saat kita menarikan randel. Itu yang pertama. Yang kedua, bodi pelindung. Bodi pelindung itu kami buat menggunakan bantal yang di dalamnya berisikan kapuk. Terus di luar bantal tersebut kami lapisi dengan kulit sapi. Tujuannya adalah pada saat menarikan randel ini akan bertemu dengan penari patih yang disebut kalau istilah celonaranya Tatskara Maguna. Jadi patih tersebut akan menghujamkan keris ke dada si penari randel. Jadi untuk menanggulangi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka kami mengaplikasikan perlindungan untuk penari randel tersebut dengan melapisi bodi ataupun bantal yang ada dalam pakaian tersebut dengan kulit sapi agar keris tersebut tidak masuk dan tembus ke dalam perut si penari. Yang selanjutnya menggunakan semayut. Inilah contoh semayut yang sudah kami selesaikan hari ini. Ini dipakai sebagai penyangga tangan agar tangan
tidak turun pada saat menari, karena pada prinsip tari Bali tangan harus sirang susu dan sirang mata. Sirang susu di mana jari-jari pada tangan itu sejajar dengan susu. Sirang mata, jari-jari pada tangan sejajar dengan mata. Sehingga posisi tangan pada saat menari harus seperti ini. Apabila posisi tangan turun, secara otomatis apapun tarian yang kita tarikan pasti biasanya kurang bagus. Jadi untuk menanggulangi hal tersebut, kita harus naikkan tangan, dan sebagai penyangga tangan kita mempergunakan semayut. Cara pakainya gampang. Kita masukkan kedua tangan ke belakang, tali kita masukkan ke sini. Inilah bentuk semayut yang kita buat, sehingga tangan kita akan terjaga oleh semayut ini. Tangan kita tidak akan turun. Pada saat menarikan juga kita bisa lebih nyaman. Turunnya segimana, naiknya segimana, kita tahu jadinya. Contoh seperti ini kalau menarikan. Jadi bentuk tangan berupaya. Seperti itu contohnya. Ini kita mempergunakan semayut. Setelah semayut, itu dah hal-hal yang ada di dalam baju. Bodi, semayut, baju. Setelah memakai baju, kita mempergunakan yang disebut dengan saput. Saput randel atau saput runduk, itu kita mempergunakan bahan dari nap ataupun kain ceput. Ya, sesuai dengan selera kita. Sebagian besar yang kita buat di sini adalah warna-warna klasik ataupun warna-warna yang jarang dipakai oleh orang-orang kebanyakan. Jadi saput ataupun kapih yang digunakan oleh randel tersebut dilapisi dengan baju dan dihias sedemikian rupa sesuai dengan keinginan daripada penari. Sehabis menggunakan saput, itu kita menggunakan yang disebut dengan ampok-ampok. Ampok-ampok tersebut dibuat dari kulit sapi yang sudah dikeringkan. Kita ukir sedemikian rupa sesuai dengan bentuk dan polanya. Kita hiasi dengan kaca dan rambut di sekelilingnya agar kelihatan mewah, bagus, dan seram. Itu kita cat kembali dengan kradel. Sehabis menggunakan yang disebut dengan ampok-ampok tersebut, baru kita memasang basang-basang atau lumrah kami bilang juga basang gantung. Itu kami buat menggunakan kain dengan pola 3 warna, menggunakan warna hitam, warna merah, dan warna putih sebagai perlambang sesuai dengan cerita terdahulu, cerita calon arang terdahulu, bahwa ilmu liak yang lumrah disebut dengan ilmu hitam, pada saat menyakiti orang lain itu mengambil ususnya dan digantungkan di badannya. Sehingga untuk menggambarkan secara realita saat ini adalah kami mempergunakan basang-basang yang diikat di baju, menggantung dengan jumlah yang banyak sesuai dengan kemampuan daripada si penari untuk memakainya, dan menggunakan, biasanya kami menggunakan 3 warna, yaitu warna merah, hitam, dan putih sebagai perlambang ilmu sakti dan ilmu hitam yang mengambil organ tubuh manusia yang digantung dalam badannya. Dan selanjutnya setelah menggunakan basang-basang, kami memakai lagi yang namanya badong, ataupun bisa disebut dengan badong randel ataupun badong tupeng juga bisa dipakai. Setelah badong tupeng atau badong randel, itu kami juga memakai badong kulit di atasnya, menjadikan khas randel itu menggunakan badong kulit.
Selanjutnya yang dipergunakan untuk penarikan randel adalah menggunakan udang ataupun penutup kepala. Fungsinya adalah melindungi kepala kita saat menarikan randel, karena pada randel ini selain topeng, yang memegang bulu ini adalah keranjang. Jadi agar kepala tidak sakit dalam menarikan randel, kepala ini harus dilindungi dari keranjang yang ada di dalamnya agar kepala tidak sakit. Secara filosofi Hindu juga dibilang, mempergunakan udang ataupun udang mangku, kita menetralisir aura negatif ataupun pikiran negatif dalam diri agar tidak menyebar, agar tidak kemana-mana, sehingga kita bisa fokus. Secara logikanya seperti itulah bilangnya, karena dengan menggunakan udang secara otomatis apapun pikiran-pikiran kita yang tidak bagus, pikiran negatif itu tidak akan keluar, sehingga tidak akan mempengaruhi pada saat kita menarikan randel tersebut. Itulah fungsi udang sebagai pelindung dalam menarikan randel, dan filosofinya juga untuk agar segala pemikiran dalam diri kita tidak bersifat negatif. Itu fungsinya memakai udang. Yang terakhir paling penting adalah mempergunakan slop randel. Ini yang membuat randel tersebut kelihatan seram. Ini slop yang baru kita selesaikan hari ini. Slop ini mempergunakan slop tangan biasa yang bisa dibeli lah di mana saja penggunaannya. Ini paling murah, paling cuma 10 ribuan lah bilangnya. Terus di slop ini kita pasangkan plastik yang membentuk kuku panjang. Ini kita buat dari jerigen bekas yang kita ambil dari jerigen bekas sabun cuci piring. Kita bentuk sedemikian rupa, kita haluskan mempergunakan pisau, dan yang paling bagus untuk menghaluskan jerigen ini adalah dengan mempergunakan pecahan gelas. Kalau teman-teman punya pecahan gelas di rumah, ambil yang paling bagus, jangan dibuang. Siapa tahu mau buat kuku seperti ini, kita klik atas bawah, dan setelah dirasa cukup bisa bergetar seperti ini, itu baru kita pasang. Kita bentuk kembali, membentuk kuku yang bagus. Dan cara membuatnya setelah halus adalah selipkan dua jari di belah kuku ini, tarik ke atas, sehingga kuku tersebut akan membentuk lengkungan ke atas, dan jari telunjuk berserta ibu jari temukan di ujungnya buat lengkungan ke bawah, dan kuku tersebut akan kelihatan bagus seperti ini. Lalu kita bayangkan kan bergetar seperti ini. Seperti itu. Dan untuk menambah efek keseraman pada slop ataupun kuku yang panjang, itu kita pasangkan bulu kambing. Bulu kambing boleh, bulu ireng boleh, bulu apapun boleh, yang jelas bulu tersebut sudah diolah dan gampang untuk kita pasang. Jadi kita pasang sedemikian rupa, di setiap ruas jari kita kasih bulu, dan di punggung tangan juga kita kasih bulu, sehingga pada saat dipakai kita pakai yang lama, yang ini. Contohnya seperti ini. Seperti ini. Pada saat pemakaian kuku randel itu kita harus kepalkan tangan agar slop ataupun sarung tangan yang berkuku ini menyatu dengan tangan kita, sehingga pada saat menarikan kuku tersebut tidak jatuh ataupun tidak layu jadinya. Setelah menyatu seperti ini, baru kita kepalkan tangan. Ini cara menarikan randel, tangannya tidak boleh seperti ini, karena ini adalah posisi tangan untuk menarikan jauh. Kalau untuk randel, posisi tangan harus ke dalam seperti ini kira-kira. Jadi menarikannya pun berbeda. Seperti musik randel, kalau kita sudah memakai kostum randel, memakai kelengkapan pakaian randel, kita blend dengan musiknya,
Contoh musiknya seperti ini. Nah, seperti itu contoh ringan menarikan randel. Jadi inilah beberapa item yang diperlukan dalam menarikan tarian randel ataupun culuk. Kami akan jelaskan sedikit tentang pengerjaan pakaian randel pun culuk. Kita flashback ke zaman pada saat kami masih dalam fase belajar. Pertama kali kami belajar ingin sekali menarikan yang namanya culuk ataupun randel, akan tetapi karena keterbatasan biaya, kami dari keluarga yang bilanglah ekonomi menengah ke bawah zaman terdahulu, jangankan untuk membuat pakaian tari, untuk bersekolah dan lain-lain pun kami masih berusaha. Tapi dengan keinginan yang kuat dan latar belakang kami juga sebagai seorang penjahit di rumah, kami membuat pola, coba-coba buat pola pakaian randel, coba-coba buat pola pasang-pasang dan lain-lainnya dari melihat dan menonton pementasan keonaran, sehingga kami bisa mempunyai pakaian randel yang lengkap. Jadi untuk teman-teman, utamanya kalangan generasi muda saat ini yang ingin memiliki pakaian randel lengkap, jangan takut. Dalam artian jangan takut adalah berapapun budget yang kalian punya, kami akan sesuaikan. Jadi di sini kami tidak mematok harga. Oh, pakaian randelnya harus sekian juta. Oh, pakaian randelnya harus sekian juta. Nah, di sini kami akan menyesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan daripada si pemuda tersebut. Contoh pada saat zaman sekarang, generasi muda kita saat ini yang ingin memiliki pakaian randel, ingin belajar menarikan randel agar pada saat pementasan ataupun ngayah tidak minjam ke teman ini ataupun ke teman itu. Ya, kalau temannya tidak ngayah juga ataupun tidak nari, bisa kita pinjam. Tapi kalau temannya pada saat ngayah ataupun nari, secara otomatis kita tidak bisa meminjam pakaian dari teman. Dan solusinya adalah kita akan sesuaikan dengan budget yang kalian punya. Seumpama budget kalian minim, kami akan mempergunakan pakaian randel dengan bahan dasar yang disebut dengan belacu. Contohnya seperti ini. Ini mempergunakan bahan dasar belacu. Ini sudah 12 tahun kira-kira sudah kita buat, 12 tahun yang lalu. Bahkan ini sudah dipergunakan menari sekian kali di pementasan reguler, tepatnya di daerah Ubud. Itu kita pergunakan untuk nulis namanya, sehingga pementasan dilakukan setiap hari Kamis dan hari Minggu. Ini bertahan selama kurang lebih 12 tahun. Lalu kita merawatnya dengan baik. Itu untuk pakaian yang kelas menengah. Bilanglah kelas menengah ya. Nah, itu budgetnya juga tidak terlalu banyak. Dan kalau untuk pakaian yang bagus, itu kita rekomendasikan menggunakan kain yang disebut dengan kain ospot. Kain ospot ini adalah kain yang semi dengan kain drill, tidak terlalu kasar, tidak berat, dan mempunyai pori-pori, sehingga pada saat kita menarikan randel dengan mempergunakan pakaian yang banyak sedemikian rupa, kita tidak cepat capek. Karena apa? Sirkulasi udara bisa keluar masuk ke tubuh kita. Jadi itu yang kita rekomendasikan untuk teman-teman sekalian pakai. Cari aja kalau ada kain spot, itu yang paling bagus. Dan untuk rerancaban ataupun kain ringit-ringit yang ada pada tangan, kaki randel, itu kita mempergunakan kain AKSM ataupun TC, agar pada saat menari itu getaran daripada baju juga ada. Seperti itu contohnya. Jadi kalau teman-teman pengen ataupun ingin tanya-tanya tentang kostum, pakaian barong, randel, culuk, dan yang lain, nanti teman-teman
boleh chat kami di nomor WhatsApp di bawah. Kami beralamatkan di Desa Bang Gianyar. Nomor WhatsApp kami akan cantumkan, FB kami juga akan kami cantumkan. Dan jangan lupa dukungan dari teman-teman dengan selalu update video-video dari kami. Klik tombol lonceng, like, subscribe agar kami bisa berkembang. Komen jangan lupa, apapun komentar kalian sebagai kritikan yang membangun untuk kami akan terima dan kami akan respon juga dengan senang hati. Semoga ke depan kami bisa berkembang dan terus menjaga seni budaya Bali, terutama di bidang kesenian tari dan tabuh. Semoga teman-teman sehat, berbahagia selalu, tidak kekurangan suatu apapun. Ditunggu next video kami. Terima kasih. Om Namo Buddhaya. Hey there. Subscribe to my channel.